buka gambar Anwar Ibrahim dalam himpunan anti rasuah ni pasal apa? Anwar Ibrahim ada kes rasuah apa? Ya Allah, sampai terluka lu. Beras habis, live solusinya. Kerja joget. Semakin hari semakin kerap kita nampak orang-orang Indonesia buat live sambil minta gift, minta donation, lepas tu diorang menari. Tapi yang orang-orang miskin, yang di bawah garis kemiskinan tu, mereka bekerja seperti itu hanya untuk bertahan hidup. Malaysia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis ke apa, kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tanya dalam bahasa Melayu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Bek di sini. Apa kabar kalian teman-temanku yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia? Tentu kalian baik-baik saja ya guys ya. Semoga harimu menyenangkan guys. Oh ya guys, kali ini kita ada kabar baru nih dari influencer asal Malaysia yang datang ke Indonesia membuat hati sebab lah guys. Membuka satu fakta yang membuat hati sebab, menangis, sedih dan prihatin sih guys. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia itu sangat miris sekali kondisinya ya. Apakah fakta itu benar atau tidak? Mari kita simak videonya bersama-sama. Namun sebelum itu, jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Beras habis, live solusinya. Kerja joget. Semakin hari semakin kerap kita nampak orang-orang Indonesia buat live sambil minta gift, minta donation, lepas tu diorang menari. Dan makin lama makin ramai tau. Bukan seorang dua, bukan satu kumpulan, dua kumpulan. Aku tak tahulah berapa puluh kumpulan yang ada yang buat live untuk minta donation ni. Tapi kalau korang nak tahu, lagi-lagi orang Malaysia sebenarnya ada dark story di sebalik diorang menari ni. Di sebalik orang-orang kampung ni ada cerita sedih sebenarnya. Sebab kalau korang perasan, bila korang masuk ke dalam live diorang ni, diorang menari kan. Tapi kalau korang perasan, yang belah-belah belakang pun menari juga. Kumpulan yang lain, handphone yang lain, belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Macam satu kampung menari live sambil meminta duit ni. Sebenarnya ramai daripada diorang ni kerja petani dan diorang ni underpaid. Gaji diorang sangat-sangat sikit, sangat-sangat ciput guys. Memang betul-betul menyedihkan. Antara info yang aku dapat lepas aku research, aku tengok diorang dapat lebih kurang RM15,000 satu hari. Kau nak tahu tak berapa banyak tu? Lebih kurang RM4 ke RM5. Oh, satu hari guys. Guys, dekat Malaysia ni RM5 sejam pun tak dapat tau. RM5 sejam tu memang kira engkau ni bos paling dujana lah. Sekarang pun paling minimum RM10 sejam. Tapi dekat Indonesia boleh dapat RM5 sehari sahaja. Sebulan diorang dapat 100 lebih saja ataupun beratus-ratus ringgit sahaja. Itu kisah sedih orang Indonesia. Jadi diorang ni memang dah tak ada cara lain, memang kena buat benda-benda macam ni lah. Wadidau live sambil mengharapkan orang-orang kaya, orang-orang dermawan untuk donate gift dekat diorang. Setiap kali diorang dapat donat, diorang akan menari. Donat ni sebenarnya RM2 je. RM2 ni nak kongsi berapa orang tu? Cuba korang kira berapa orang. Okay? Berapa banyaklah sangat diorang dapat sambil buat live ni. Sebab diorang kongsi ramai-ramai kan. Tapi diorang ni memang dah tak ada jalan lain. Sebab itulah kalau yang nampak diorang menari ni, kita sebenarnya tak boleh nak komen, tak payahlah menari, pergi cari kerja lah. Kerja pun tak ada weh. Kerja pun underpaid. Kerja pun bayaran tak setimpal. Diorang dah tak ada solusi yang lain. Maka solusi untuk orang-orang Indonesia, joget. Jadi saya tak tahulah keadaan ini akan berubah ataupun tidak, tapi inilah sedihnya, realitinya kehidupan orang-orang miskin di Indonesia. Sebab itulah ada yang berhijrah ke Malaysia cari kerja dan sebagainya, dan ada yang tak mampu berhijrah tu, diorang joget. Jadi itulah sedikit cerita pasal diorang ni. Macam biasa, korang yang nakkan isu semasa, info terkini, boleh tekan butang follow dekat sini. Ya bang, itu yang abang bilang tuh benar sekali.
Di Indonesia tuh miris sekali. Kalau abang kata ini tidak mau sampai kapan, kita tak tahu. Cuma kadang-kala saya kesel ya bang ya. Maksudnya marah gitu kepada netizen-netizen yang selalu membandingkan dirinya dengan Malaysia. Padahal itu jauh sekali bang. Mereka bilang dibandingkan gedung-gedung tingginya, jalan-jalannya, ataupun infrastruktur di Indonesia, mobil-mobil orang kaya, di sini lebih kaya daripada lu. Di sini lebih ada harga diri. Wow, bahkan ini yang abang bilang tuh fakta semua loh. Pekerjaan nggak ada solusinya selain yaitu udah selain live. Jadi saya sendiri tidak marah dengan pernyataan abang yang di atas tadi. Begitu. Ya, oke guys, lanjut ke fakta berikutnya. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis ke apa. Kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa. Saya tanya dalam bahasa Melayu. Mereka boleh faham. Mereka tunjuk kita. Tak ada masalah dekat Malaysia. Kalau kita tanya pengawal keselamatan ke apa, yang orang Bangladesh, Nepal dan semua, bukan ni mereka faham. Lepas tu bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Yang buat kerja ni semua ada orang tua, orang muda. Semua buat kerja yang sama. Tak ada apa masalah. Seronok saya tengok di Indonesia ni. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja. Pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi ke semua pekerjaan-pekerjaan 3R ni. Pernyataan abang di atas tu, kenapa semua orang Indonesia tu bekerja? Bahkan dengan gaji yang tidak setimpal. Iya bang, itu nggak ada pilihan lain selain bekerja, walaupun dengan gaji yang sedikit. Untuk bertahan hidup di negara sendiri. Indonesia tu kaya, tapi pejabatnya yang rusak. Di Indonesia tu kaya sekali. Bahkan orang-orang kaya yang di Indonesia tu banyak banget. Tapi yang orang-orang miskin, yang di bawah garis kemiskinan tu, mereka bekerja seperti itu hanya untuk bertahan hidup. Dan untuk kalian yang ada di Indonesia, untuk netizen-netizen yang selalu nyinyirin Malaysia, woi, buka mata bro. Kita lanjutkan dengan fakta yang menarik lagi. Dan ini bukan orang Malaysia yang bilang, namun ini orang Indonesia sekali. Orang Indonesia ini mengatakan bahwa sekarang mencari makan udah susah sekali. Apalagi sekarang ada kebijakan baru. Warung-warung di pinggir jalan sekarang itu udah dipalakin gitu. Mau tahu keseruannya? Gas lagi. Sakit kali ya? Apa jangan-jangan kena sawan kali dia ya? Coba bayangin. Negara nggak sanggup buat nangkepin koruptor. Nggak berani nindak para koruptor. Terus sekarang dibikin undang-undang pecel lele, tukang pecel lele sama kaki lima masuk tindak pidana korupsi kalau dagang di trotoar. Belum lama kemarin tuh odol ya, supir truk dikenain sanksi tindak pidana kejahatan lalu lintas. Tuh bayangin, orang miskin semua yang kena. Kenapa nggak mikir sih ya negara ya? Coba dipikirin, kenapa mereka tuh jualan di trotoar? Kenapa mereka tuh pakai apa, melanggar odol? Kenapa gitu loh? Karena mereka miskin. Karena kita nih rakyat masih 70% lah. Rakyat kita tuh masih miskin. Nggak usah ikut-ikutan gaya-gayaan Singapura. Betul. Kena sawan Singapura jangan-jangan nih negara nih. Maunya semuanya serba kaya. Semuanya harus di lokasi, di restoran, tuh, di gedung-gedung, di kafe-kafe gitu ya. Semua tertuas pakai kontainer begitu. Kalau jalan rusak, ya benerin gitu. Jangan dikorupsi uangnya. Sekarang yang korupsi uangnya ketawa-ketawa, kalau yang pemakai jalannya itu ditangkep-tangkepin. Aduh, kenapa sih ya para petinggi kita nggak mikir gitu loh, ya kan? Mereka tuh ada otak sebenarnya Pak, cuman mereka nggak mikir ke arah yang orang miskin. Hukum aja tumpul ke atas kok, runcingnya ke bawah. Gitu aja keadaan di Indonesia. Begitulah Pak faktanya ya. Kenapa dia nggak pikirin tuh? Kenapa ini rakyat gue kok dagang di trotoar? Kenapa rakyat gue ini kok masih aja ngelanggar aturan odol gitu loh? Harusnya dipikirin.
gitu. Karena apa? Karena negara nggak bisa memfasilitasi rakyatnya. Banyak pedagang sekarang lahir ribuan, jutaan pedagang. Karena apa? Karena negara nggak bisa nyediain lapangan pekerjaan yang bener tuh, ya kan? Terus karena negara juga nggak bisa memfasilitasi, ya, nggak kasih regulasi upah yang bener, ya, undang-undang pengupahan buat para supir, nggak peduli. Taunya lu ngelanggar, lu salah, lu masuk undang-undang kejahatan lalu lintas. Aduh Pak, sekarang kenapa pemerintah harus memberikan kepada seperti itu? Preman-preman di jalanan aja nggak dibasmi loh Pak. Calo-calo yang di jalanan, preman-premanisme lah itu loh Pak. Gitu. Nasib supir di jalanan itu dipertaruhkan ya. Kadang mereka bisa dapat untung, kadang nggak sama sekali. Ya karena apa? Karena di jalanan mereka dipalakin loh Pak. Harusnya itu dulu yang dibasmi dulu oleh pemerintah gitu. Hama-hamanya seperti itu. Coba pikirin, negara kita ini bukan negara maju, negara kita ini masih berkembang. Betul. Malah nyaris miskin. Loh, di negara miskin ini justru kenapa orang miskin nggak boleh napas? Pak, negara kita tuh kaya, bukan negaranya yang miskin, tapi pemerintahannya yang rakus gitu. Pertamina punya, tambang emas punya, tambang minyak, paling besar. Apalagi nikel yang sekarang lagi fenomenal. Banyak. Tapi apa? Dikorupsi, Pak. Itu tambang timah 271 triliun. Coba bagikan ke rakyat Indonesia. Banyak itu. Terus Pertamina, orang belinya cash kan? Nggak ngutang kan di Pertamina, tapi rugi. Bahkan dikorupsi sampai 1000 triliun kurang lebih. Apa itu coba? Nah itu. Jadi suara rakyat tuh nggak pernah didengerin oleh pemerintah gitu loh Pak. Wah, miris sekali sih. Aduh. Saya ni tuan-tuan, tak ada. Bakar bendera atau bakar itu ya? Apa gambar presiden ya di Malaysia ya? Tak masalah pun kalau mahasiswa nak buat perhimpunan anti rasuah, benci rasuah, tak ada masalah pun. Yang masalah dia, yang pi bakar gambar Anwar Ibrahim dalam himpunan anti rasuah ni pasal apa? Anwar Ibrahim ada kes rasuah apa? Kan? Dia ada skandal rasuah apa? Kan? Dia songlap projek-projek apa? Kan? Masalahnya tak ada. Kan, yang bakar gambar dia tu pasal apa? Kan, itulah masalah dia tuan-tuan. Bakarlah gambar orang yang ada kes rasuah, yang terkait dengan rasuah, yang mahkamah dah jatuhkan hukuman. Yang tu tak apa tuan-tuan. Yang ni tak ada kes rasuah pun pi bakar. Ni lah masalah dengan budak-budak ni tuan-tuan. Tapi yang syok ya tuan-tuan, yang saya terkejut tuan-tuan bila mana saya baca komen. Saya ingatkan dalam komen-komen ni majoritinya akan setujulah buat macam tu dekat Perdana Menteri. Rupa-rupanya komen-komen reaksi netizen tu 90% tak setuju dengan tindakan mahasiswa-mahasiswa tadi yang pi bakar gambar Anwar Ibrahim. Mereka kata ni bukan budaya masyarakat Sabah, ni bukan politik orang Sabah. Tak ada politik yang ekstrim macam ni, yang pi bakar gambar orang, gambar pemimpin tengah-tengah tempat yang ada pelancong. Kan, mereka tak setuju budaya macam ni. Ni budaya-budaya keganasan macam ni, mereka tak setuju. Ada di kalangan netizen ataupun penduduk masyarakat Sabah ni, dia pecah lubang, dia bagi tahu apa yang hadir himpunan mahasiswa tadi tuan-tuan. Sebenarnya bukannya semua tu adalah mahasiswa daripada Universiti Malaysia Sabah. Ada juga yang tunjuk jari tengah tu mereka dedahkan adalah daripada Universiti Malaya. Maksudnya pelajar universiti mai daripada Semenanjung
pi ke Sabah buat perhimpunan, memalukan masyarakat Sabah. Buktu bukan budaya masyarakat Sabah, kan? Orang Sabah ni dia tak suka benda-benda pelik-pelik macam Semenanjung ni. Perangai-perangai walaun dekat Semenanjung ni bawa pi negeri depa. Negeri depa tu aman damai, politik yang stabil, politik bukan politik caci maki, kebencian, pi bakar sana bakar sini, buat himpunan pelik-pelik sana. Dah tuan-tuan. Faham Amir? Yang dibilang abangnya tu benar. Di Malaysia juga ada gitu yang tidak setuju dengan kepemimpinan. Dan ini berlaku bukan hanya di Malaysia aja, di Indonesia juga ada lubang seperti itu. Bahkan keadaan kita tu sama sebenarnya. Keadaan Melayu yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia itu sama sebenarnya seperti itu. So kalian yang netizen-netizen yang selalu membakar kedua negara, mengompori biar bertengkar cik tiap hari seperti itu. Kita mempunyai masalah yang sama sebenarnya. Cuma di Malaysia itu lebih baik lagi daripada di Indonesia. Di Malaysia walaupun mereka tidak setuju dan sampai seperti itu, tapi mereka untuk cari makan itu tidak susah. Benar tidak susah. Tapi di Indonesia, kejadian di Indonesia ini sangat mengejutkan juga guys. Seperti itu. Kalau di Malaysia itu membakar fotonya presiden ya, Perdana Menteri. Tapi kalau di Indonesia gedung-gedungnya pun dibakar coba. Gedung-gedungnya dibakar. Seperti itu. Makanya ya kita tidak bisa menyalahkan dari satu kondisi aja seperti itu. Dan yang ini yang terjadi di Indonesia. Bahkan gedung-gedungnya itu dibakar guys. Ya Allah, itu gambar presiden kita loh. Ya Allah. Oh my God. Ya Allah. Ini gedung DPR yang terjadi di mana ini? Di Malang ya? Seperti itu ya. Oh my God. Oh di Malang ya, bener di Malang ya. Bahkan lebih tragis di Indonesia ya guys ya. Di Indonesia itu lebih tragis ya. Tadi yang gambar DPR, gambar Presiden Prabowo juga dibakar seperti itu. Mereka tidak menghargai gitu. Cuman ya gimana lagi kalau terlanjur udah kecewa seperti itu. Ya seperti inilah contohnya. Demo besar-besaran, demo di mana-mana mahasiswa. Ya semoga aja mereka membela rakyat seperti itu. Semoga pemerintah buka mata dan juga memberikan kontribusi yang baik untuk negara dan juga rakyat seperti itu ya. Oh my God. Lihat guys, sampai disemprot itu guys. Disemprot gas air mata. Lihat itu coba. Ya Allah, sampai terluka loh. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan kubu mahasiswa, juga tidak bisa menyalahkan yang sepihak segitu guys. Namun apa yang dilakukan mahasiswa itu adalah bentuk kecewaan kepada pemerintah pusat. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak akan hal ini. Itu adalah hal politik yang terjadi di Malaysia ataupun di Indonesia. Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang hal itu karena saya bukan ranahnya untuk berkomentar seperti itu ya guys ya. Jadi inilah fakta yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Di Indonesia, kalau kata kalian itu ada wadidau, ya memang betul wadidau merata di mana-mana. Tapi itu biasanya itu terjadi di daerah Jawa Barat seperti itu ya guys ya. Dan di Malaysia itu nggak ada wadidau ya guys ya, nggak ada itu sama sekali. Untuk warga Malaysia yang kata apa namanya untuk mencari wadidau di Malaysia, untuk mencari sesuap nasi yang kalian katakan itu nggak ada sama sekali, itu nggak ada ya guys ya.
Seperti itu. Kemiskinan ada di Malaysia, bukan tidak ada, tapi lebih banyak di Indonesia. Jadi untuk kalian yang selalu mengompori, yang selalu memberikan informasi-informasi palsu agar netizen panas seperti itu, kapoklah kalian seperti itu ya guys ya. Buka fakta, buka mata, lihat fakta yang ada di Indonesia, lihat fakta yang ada di Malaysia seperti itu. Kalian saudara seperti itu. Salam damai dari saya Bang B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.